itu ada hari suci Paskah ya Valen. Ini terdiri dari Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu Suci, di mana umat Kristen dan Katolik hari ini tentunya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia ya memperingati Paskah. Dan tahun ini umat Kristiani pertama kali merayakan dengan nomenklatur baru. Apa itu nomenklatur barunya? Nah, ini adalah setelah terbit dari keputusan Presiden, yaitu acara perayaan kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah itu, maka diperingatilah hari ini jatuhnya begitu. Dan peringatan Paskah tahun ini istimewa pemirsa karena bersamaan dengan bulan Ramadan. Jadi momen ini bisa menjadikan perekat solidaritas dan kebersamaan antara umat beragama. Mau tahu lagi nggak apa yang menjadi perekatnya? Karena kan sudah terima THR kan? Oh, kebetulan ya. Jadi itu dia. Jadi antara Paskah dan Ramadan sama-sama sudah diselenggarakan bersama ya Iqbal ya, sudah terima THR. Jadi mungkin makan siang Paskah kali ini jadi lebih meriah gitu. Jadi lebih meriah. Jadi harusnya tuh rukun seperti itu, bukan balas dendam karena kemarin takjil war, terus telurnya diborong itu enggak ya? Diganti menjadi merek coklat ya. Diganti menjadi merek coklat. Tapi itu menarik menunjukkan keberagaman dan kerukunan di negeri ini. Dan pemirsa, Paskah juga momen untuk mengingatkan manusia tentunya agar bijak dalam mengelola lingkungan sebagai tempat hidup bersama. Ini sejalan dengan pesan Uskup Agung dalam khotbah Misa Paskah di Gereja Katedral yang mengajak masyarakat untuk ikut peduli dengan kerusakan lingkungan, bahkan tindak pidana perdagangan orang dan juga pencucian uang. Iya, jadi ada banyak sekali isu-isu yang kemudian diusahakan untuk terkorelasi dengan baik pada saat memaknai yang namanya Paskah tahun ini. Kalau kita lihat di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, ini tema nasional dalam rangka Paskah 2024. Temanya pemirsa adalah hidup sebagai alat kebenarannya. Nah, kalau kita lihat juga ini Iqbal, gambar yang ada kita lihat di layar ini adalah perayaan Paskah di Gereja Katedral. Itu selama 24 jam ini Polda Metro Jaya mengerahkan kurang lebih ada 197 personel kepolisian untuk menjaga supaya Paskah kali ini bisa berjalan dengan aman. Oke, jadi secara keamanan sudah dijamin, menjamin warga untuk bisa dengan tenang, aman dan nyaman melaksanakan ibadah di gereja-gereja. Dan perayaan Paskah ini identik dengan telur. Betul, dari sudut pandang yang kita bicarakan tadi, yang dilukis dari sudut pandang Kristen. Telur Paskah ini mewakili kebangkitan Yesus dari masa sengsaranya. Dan yang biasanya ini suka mendekor telur Paskah dan juga mencari telur Paskah itu sudah menjadi tradisi ya Valen ya? Iya betul. Dan selain telur biasanya ada gambar kelinci juga kan, biasanya juga menjadi identik. Nah ini biasanya kalau hari Minggu nanti anak-anak datang ke gereja untuk melakukan banyak kegiatan dan acara-acara, misalnya melukis telur, kemudian mencari telur gitu, makan telur juga, pokoknya semua identik dengan telur. Ya. Kalau Valen sendiri memaknai Paskah pada tahun ini apa Valen? Yang penting pada saat Paskah, ini, jadi Paskah Easter, bahasa Inggrisnya, itu diambil dari bahasa Jerman, Iqbal. Eostre. Artinya Eostre itu? Ya, dan itu artinya dalam semua jenis bahasa, kata Easter itu artinya selalu sama. Artinya itu adalah meloncat. Tapi kalau seandainya kita menarik definisinya, itu artinya adalah kebangkitan. Gitu. Dan di dalam agama Kristen dan juga Katolik. Meloncat ke kehidupan yang lebih baik, lebih content mungkin ya. Itu tadi makna dari Paskah itu sendiri. Jadi bagaimana pemirsa? Mungkin teman-teman juga yang memantau saat ini di media sosial, mungkin baru pulang dari gereja atau yang sudah tadi pagi. Iya. Sampai jam berapa biasanya Valen? Atau itu ada giliran-gilirannya bisa? Nah biasanya itu tergantung di gereja masing-masing ya. Di setiap wilayah akan berbeda-beda. Ada yang sudah melakukan, kalau untuk hari Paskah saja Iqbal, biasanya dari pagi, kalau misalnya jam 7 pagi sudah mulai ada melakukan misa, seperti misa hari Minggu, tapi mungkin lebih lama sedikit ketimbang hari misa biasa di hari-hari Minggu biasa gitu. Ada yang nanti pasti jam 7, jam 9, jam 11, bahkan nanti sore juga pasti masih ada. Karena umatnya banyak, jadi misalnya dilakukan beberapa kali, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Oke, dan menariknya tadi kita juga dengar pernyataan atau laporan langsung dari teman-teman di berbagai daerah. Ini bisa dilakukan juga dengan bahasa daerah masing-masing ya. Ada dengan bahasa Batak Toba, kemudian juga mungkin akan ini berbeda lagi mungkin dari daerah timur, dari pulau-pulau lain, yang menunjukkan keberagaman dari Indonesia itu sendiri. Dan Paskah ini kan sudah diperingati sudah lama sekali ya, bahkan dari sejak abad ke-13 sudah diselenggarakan di berbagai daerah. Karena kita di Indonesia mengakui 5 agama, ya kan? Salah satunya adalah Katolik dan Kristen, maka Paskah ini juga jadi hari libur gitu, karena ini adalah rangkaian Trihari Suci, bahkan hari Jumat kemarin juga libur bersama kan? Jadi libur bersama, jadi sudah berapa hari ini
Kita lihat berkumpul bersama anggota keluarganya untuk merayakan Paskah ya, supaya bisa lebih kusyuk dan khidmat begitu. Betul. Kalau misalnya hari Jumat biasa mulai dari hari Kamis. Hari Kamis Prosesinya ya, dari hari suci itu tadi. Kamis suci itu kan sudah ada yang melakukan misa. Kemudian kalau hari Jumat itu adalah peringatan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, itu biasanya misanya jauh lebih lama ketimbang misa biasa. Jumat Biasanya, Agung ya ini maksudnya. Jumat Agung, sorry. Jadi jam 3 sore biasanya misanya. Kemudian hari Sabtu. Nah, kemarin hari Sabtu aku ke gereja, Iqbal. Nah, itu gerejanya biasanya lebih lama. Dari pukul 21.30 bisa sampai jam setengah 12 malam. Kalau yang ada prosesi recreate Yesus pada saat hingga disalib itu Dan itu akan biasanya diselenggarakan di Jumat Agung. di Jumat Agung ya. Dan hari ini akhirnya Paskah. Nah, ini yang diselebrasikan Puncaknya ya. jadi lebih meriah. Kalau misalnya kita di mal-mal biasanya dekorasinya Paskah kan. Dan kita lihat juga di pantauan dari beberapa daerah jumlah jemaah Valen tadi juga merasakan sendiri membludak ya. Jauh lebih banyak. Akhirnya susah loh. Parkirnya sampai susah di gereja-gereja ini dipadati. Ini artinya masyarakat sudah nyaman dan tenang untuk menjalankan ibadahnya pada hari Beda Paskah pada ini. saat masa Pandemi COVID-19 ya. dulu ya Iqbal ya, semua dilakukan online, tapi sekarang sudah jauh lebih baik. Oke, kita akan bacakan beberapa komentar yang kali ini dari platform Instagram. Ini dari motivator ya, Mary Riana yang mengucapkan selamat memperingati Paskah. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kasih-Nya untuk kita semua. Kemudian yang kedua dari @kanrek11. Selamat merayakan Paskah, semoga kebangkitan Kristus terpenuhi di dalam hati serta membawa kedamaian di dalam hidup. Ya, Amin. damai harapan kita bersama. Kemudian ada Unstop. Selamat Paskah, mari kita bersyukur atas kasih yang begitu besar Tuhan yang telah mengampuni dosa kita umat manusia dan yang selalu memberkati kita. Dari @cerita_bak, selamat Hari Raya Paskah 2024. Semoga selalu bersuka cita dan damai sejahtera. Semoga selalu dalam lindungannya. Pokoknya semua doanya baik-baik. Doanya baik-baik. Ini juga termasuk dari Sofia Care ya. Selamat merayakan Paskah, semoga semangat Paskah membawa kebahagiaan, kedamaian dan berkat kepada kita serta seluruh umat manusia. Doanya untuk semua umat manusia. Doanya untuk semua umat manusia, walaupun yang merayakan adalah Katolik dan Kristen. Tapi kalau kita lihat di Indonesia karena apa ya, beragam, rukun begitu ya Iqbal toleransi ya. dijaga. Jadi ini juga bisa dirayakan oleh semua warga negara Indonesia tentunya, saling berbahagia. Itulah tadi sedikit tentang perayaan Paskah pada hari ini. Sekali lagi selamat Paskah, Valen dan pemirsa di rumah yang merayakan. Semoga selalu bisa berjalan damai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.